mengenal antropologi sesi 10. Kerja lapangan, mengindra, bertanya, mencatat, seraya menganalisa. Ini yang kita akan bicarakan masih dalam program mengenal antropologi. Kita coba mulai dengan kerja etnografer ya. Etnografer itu sebagai peneliti lapangan adalah juga manusia yang seperti biasa, dan dalam etnografi manusia atau peneliti atau etnografer itu adalah sekaligus instrumen penelitian. Jadi sebagai instrumen sang etnografer itu ya harus memiliki ya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, kesehatan intelektual. Karena kalau komponen-komponen tersebut kurang prima, akan mempengaruhi juga hasil penyelidikan, penelitiannya di lapangan. Oleh sebab itu, setidaknya 4 unsur ini harus dalam keadaan prima ya, kalau tidak akan hasil penelitiannya akan kurang baik. Nah, mengindra itu pekerjaan etnografer itu ya, pertama mengindra. Banyak hal bermakna ya yang bisa kita indera, karena hal-hal tersebut tercelup budaya di sekeliling. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat, misalnya warna merah umpamanya, tapi karena ada dalam celupan budaya tertentu, warna merah itu bisa maknanya berbeda dengan warna merah di tempat lain. Itu maksudnya ya. Begitu juga hal-hal yang lain, contoh misalnya ada suara atau apa. Nah, mengindra itu kita bisa melihat ya sebetulnya dengan mata, apa yang bisa kita lihat, warna, bentuk, gerak, jarak ya. Sepanjang ada cahaya, mata kita bisa melihat. Nah, apa yang bisa kita lihat itu semua itu penting, itu ada maknanya. Mendengar begitu juga, kita bisa mendengar suara ya. Suara ini memang ada frekuensi, ada jenis dan sebagainya ya. Itu kadang-kadang, atau suara-suara yang berasal dari apakah suara hewan ya, suara manusia dan sebagainya, kendaraan, itu semua punya makna-makna ya. Suara itu, mencium ya, bau apa, itu bisa kita macam-macam ya, bau yang bisa indera oleh panca indera kita. Rasa juga begitu, asin, asam, manis, pahit, kelat, umami gitu ya, atau gurih. Begitu juga meraba, misalnya halus, kasar, lembek, keras dan sebagainya, itu bisa kita indera ya. Itu semua punya makna. Dan ya seperti misalnya ini sebagai sekedar contoh saja ya, ternyata oleh ilmuwan itu bau itu ada 10 ya jenis. Bau wangian, bau resin, bau buah daun jeruk, bau kimia, bau mint, bau manis, bau brondong ya, bau lemon, bau hapak atau menyengat, bau bangkai, dan itu kemudian dalam jenis itu masih bisa bermacam-macam lagi ya. Jadi sangat beraneka ragam. Ini sekedar contoh saja. Nah, melihat, bertanya, dan mencatat gejala itu berikutnya ya. Kita mengindra tadi, tapi juga harus bisa mencatat. Nah, gejala yang akan kita lihat biasanya sudah direncanakan ya, meski tak mustahil berubah setelah di lapangan. Katakanlah kita mau melihat gejala bertani agroforestry di sebuah lokasi misalnya ya. Nah, agroforestry ini kan sebuah istilah, sebuah konsep yang ada dalam buku akademik ya. Mungkin kalau di dalam kebudayaan lokal itu istilah itu tidak ada.
Nah, jadi oleh sebab itu kita udah gejala bertani agroforestry itu karena kita membaca ini dalam sesi yang lalu kita sudah bahas ya. Nggak mungkin kita ke lapangan tanpa memiliki konsep-konsep ya. Jadi agroforestry yang kita lihat. Nah, kita perlu cari juga sih apa nama lokal atau enik ya, secara enik agroforestry itu di sebuah lokasi misalnya. Kenapa gejala bertani selaras alam ini bisa lahir? Ya, jadi agroforestry ini adalah nama juga disebut bertani secara selaras alam ya. Nah, kenapa bisa lahir, bisa bertahan dan berkembang di era orang bertani monokultur, tanaman industri ya, ya di era globalisasi yang konsumtif gitu ya misalnya. Kok bisa ya bertahan? Nah, sudah pasti kita akan datangi itu lokasi itu, sudah pasti ya. Kemudian sudah pasti kita akan ditemani oleh orang atau guide yang ada di sana, dan sudah pasti banyak hal akan kita lihat dan tanya kepada yang menemani. Nah, sebagian akan terjawab, sebagian tidak terjawab, tapi semua kita catat dan rekam supaya terdokumentasi. Nah, kemudian minimal ya kita catat misalnya nama lokasi bertani itu ya, berapa luas lahannya, jaraknya dari kediaman, siapa pemiliknya dan atau penggarapnya, seperti apa keadaan geografi lahannya, rata, berbukit dan lain, apa saja jenis dan macam tanamannya, sejak kapan dimulai, bagaimana susunannya, dan dengan cara bagaimana tanaman itu ditanam ya, berapa banyak hasil panen dari tanaman-tanaman itu, berapa besar nilai rupiahnya, betulkah objek yang kita amati itu kebun agroforestry? Kalau ternyata bukan, atau versi lain dari agroforestry, simple and complex agroforestry. Nah, di sini kita bisa berdialog ya dengan teori sebetulnya. Kita bisa udah ini agroforestry atau bukan, misalnya setelah kita ke lapangan ya, yang simple atau yang kompleks. Nah, ini masalah konsep teori yang kita sudah miliki sebetulnya, karena kita sebelum ke lapangan kita membaca. Catatan ini akan melahirkan banyak lagi cerita yang sembunyi ya di baliknya, dan cerita itu harus kita ungkap dengan bukti-bukti pendukungnya. Di sini kita sudah mulai melakukan triangulasi ya sebenarnya, mendatangi kembali informan-informan, menemui informan kunci, melakukan cek dan cross check ke berbagai pihak ya. Itu sudah kita mulai lakukan. Nah, melihat, bertanya, dan mencatat tentang gejala sambil menganalisis. Nah, ini sudah mulai kita menganalisis. Nah, tujuannya adalah untuk menerangkan gitu ya. Kita menganalisis itu apa? Itu menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, sekarang setelah beberapa informasi kita kumpulkan, mulailah kita melakukan analisis. Apa yang mau kita analisis? Kalau kita turun ke lapangan dengan membawa pertanyaan-pertanyaan, tentu kita harus memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan itu relevan diajukan kepada orang-orang atau amatan fisik di tempat itu. Nah, ini harus bisa kita jawab dalam beberapa hari kita berada di lapangan. Seharusnya memang relevan ya, karena sebelum kita turun ke lapangan, sejumlah informasi dari sumber sekunder tentang hal yang ditanyakan itu sudah kita kumpulkan dan pahami. Kita tahu misalnya bahwa petani di desa itu ialah petani agroforest damar misalnya, maka akan sangat relevan bila kita bertanya dari mana mereka memperoleh beras ya atau padi, karena mereka menanam damar bukan untuk dimakan ya, jadi mereka makan apa ya? Nah, untuk dikonsumsi ya kan. Nah, sebab makanan pokok dimanapun kita misalnya kan beras ya, nasi. Nah, tapi pertanyaan ini sudah terjawab karena dari tempat itu pasar atau pedagang beras dapat diakses. Nah, bahkan di beberapa titik misalnya ada area orang bertanam padi, sawah, meskipun tidak banyak. Jadi pertanyaan itu kira-kira sudah, itu sudah bisa dijawab kalau. Nah, yang kita belum tahu bagaimana rumah tangga petani agroforest memenuhi kebutuhan keluarganya ya di tengah
globalisasi di mana antara lain konsumerisme merajalela misalnya. Itu atau apa dampak globalisasi terhadap kelestarian kebun agroforestry taman? Akankah terjadi konversi tanaman dan sebagainya? Nah, bacaan-bacaan terdahulu belum membicarakan isu ini secara mendalam, sehingga belum bisa menjawab kekhawatiran akan tergradasinya kebun agroforestry damar. Nah, kita masih melihat, bertanya dan mencatat terus ya, menganalisis dan menyusun data atau bukti. Proses melihat, bertanya dan mencatat seraya menganalisis itu terus berlangsung, sementara bukti-bukti terus disusun. Nah, pertanyaan-pertanyaan semakin relevan dan tajam terkait agroforestry yang keberadaannya sedang kita kaji. Nah, itu terus disusun dan dijawab. Nah, prosesnya tidak linear, tapi spiral ya, kata Sperry. Jadi tahap itu bisa berulang-ulang, bisa mengulang ya, zigzag gitu jalannya, tidak linear lurus begitu saja. Nah, misalnya mengapa kebun agroforestry bertahan atau berkembang di lahan-lahan yang berada di bukit sebelah utara misalnya, dan dilakoni oleh orang-orang dari golongan Clan X secara turun-temurun, walaupun jumlah penghasilan kebun agroforestry tidak banyak, ya kan, dari kebun industri monokultur misalnya kalau dibandingkan yang ditekuni mayoritas penduduk di zaman konsumerisme global ini. Nah, ini bisa kita coba cari jawabnya ya. Nah, mengapa kebun agroforestry bertahan berkembang? Wah, rupanya bahwa kebun agroforestry bisa memberi air, ya, air sawah di lembah yang ada di sekitar situ. Nah, juga misalnya ya, kalau ada sumber lain, ini apakah ditinggalkan, ya kan? Apakah ditinggalkan kebun agroforestry ini? Nah, ini semua harus kita bisa jawab ya. Ini analisis kita itu. Nah, jadi misalnya kita susun bukti-bukti semua lahan kebun agroforestry ada di bukit sebelah utara misalnya kan. Itu bisa kita lihatkan data-datanya seperti apa ya, tanamannya terdiri dari apa. Kita tulis semua pelaku dari Clan X yang menganut aliran kepercayaan Z misalnya, karena ada hubungannya juga misalnya bahwa mereka menanam atau menjaga kebun agroforestry itu karena keyakinan atau kepercayaan bahwa kebun itu harus dipertahankan karena hasilnya kalau terus dimanfaatkan oleh keturunan ya, atau keluarga itu akan memberikan pahala misalnya ya, amal jariah kepada nenek moyang pendahulu yang menanam itu misalnya ya. Kemudian juga kita melihat kontribusi ekonomi rumah tangga misalnya sebesar sekian rupiah konsisten itu per minggu, itu juga bisa menjadi alasan kenapa misalnya mereka tetap bertahan ya. Jadi itu kita cari tahu ya. Nah, simpulan-simpulan sementara tentang keberadaan kebun agroforestry yang dihadapkan dengan kebun monokultur, tanaman industri, dan konsumen globalisasi itu sepatutnya dapat ditarik ya. Apakah kedua jenis kebun ini ada hubungan? Ya, berkompetisi, saling mengancam. Ya, yang monokultur dengan agroforestry ini apakah ada hubungan satu sama lain, saling mengancam atau tidak? Ya, adakah hubungan kebun agroforestry dengan konsumerisme global di area lokal? Ya, kompetitif atau fungsional atau apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita ya selaku peneliti. Itu makanya di depan tadi kualitas peneliti itu sangat menentukan, karena si peneliti instrumen. Kalau dia banyak baca, banyak pengalaman, banyak gagasan, maka penelitian itu akan atau pertanyaan-pertanyaan akan banyak, akan berkembang ya, dan dia bisa berjalan dengan baik. Nah,
Peneliti sudah dapat mengarahkan perhatiannya kepada hubungan agroforestry dengan kontribusi ekonomi yang permanen, misalnya kontribusi ekologis ya pada air, sawah dan hutan, serta simbol amal jariah leluhur atau orang tua yang harus dijaga, serta sanksi gaib tulah bagi keturunan yang merusak. Ya misalnya bahwa kalau dirusak kebun damar tinggalan atau kebun agroforestry damar tinggalan leluhur itu, maka kita misalnya akan sial ya, misalnya sial, penyakit, tidak bisa kaya dan sebagainya misalnya nih. Nah, jadi itu bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tentang keberadaan agroforest tadi ya. Nah, perkuatlah bukti-bukti pendukung terhadap kesimpulan yang dibuat ini. Jadi misalnya kalau kita bilang kontribusi ekologis pada air, sawah dan hutan dari kebun agroforest, itu harus ditunjukkan ya kontribusi ekologis pada airnya. Ada berapa misalnya air yang bisa disumbangkan oleh agroforest. Nah, ini memang kita harus perlu misalnya pengetahuan tambahan ya, pengetahuan dari sisi ekologi ya misalnya ya, untuk melihat kontribusi air ya, sawah dan hutan. Tapi memang secara fisik kasat mata kita juga bisa lihat, bisa misalnya ya, karena alamnya itu, vegetasi tanaman di sekitarnya itu masih utuh, baik, bagus, banyak, biasanya air juga akan lebih banyak ya, itu misalnya. Misalnya simbol amal jariah leluhur orang tua itu yang diyakini misalnya kan, itu harus kita wawancara lagi, diperbanyak bukti-buktinya bahwa memang itu disadari oleh mereka, sehingga mereka tidak mau atau tidak tidak mau meninggalkan agroforest damarnya itu misalnya. Nah, jadi kita buktinya terus dibuat, jadikan variabel-variabel ini sebagai bab-bab dalam laporan agar lengkap dan mendalam, ya kan? Jadikan bab aja misalnya kontribusi ekologis, misalnya air sawah, pada air sawah maksudnya itu ya, itu menjadi satu bab. Nah, kontribusi ekonomi yang permanen, nah itu juga dijadikan satu bab. Nah, jadi perkuat lagi dengan referensi yang sebanyak-banyaknya biar nampak kontribusi kita pada ilmu pengetahuan. Jadi gitu lah sebetulnya kalau kita mau melakukan penelitian etnografi kualitatif. Jadi kalau ada misalnya yang masih bingung kenapa, bagaimana yang menganalisis, ya inilah proses menganalisisnya. Jadi instrumennya itu si peneliti itu sendiri, maka dialah yang harus mengembangkan bagaimana cara-cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam penelitian. Demikian, terima kasih atas perhatian.